Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakiran. Saya adalah peserta PPG 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada penelitian tindakan kelas ini, saya mengambil judul meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik menggunakan problem-based learning dengan media inovatif pada peserta didik kelas 10 SMK Asadatul Abadiyah semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Untuk itu, selanjutnya saya akan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa ketemu berkat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan mulai pembelajaran kita ya pada pertemuan yang kesekian kali, dan pada kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Ya, tentang kelangkaan. Tapi sebelumnya kita mulai ke pembelajaran. Kita awali dengan membaca doa. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan lancar. Dan Allah akan memberikan kemudahan. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, tujuan utama pada pembelajaran dengan materi kelangkaan ini, target capaian adalah kalian mampu mengetahui apa itu kelangkaan, ya, kemudian tentang kebutuhan hidup, kemudian mampu menganalisis yang disebut dengan kelangkaan, ya. Untuk itu ada beberapa soal yang akan saya bagikan kepada kalian pada akhir pembelajaran ini untuk kalian selesaikan, ya. Nah, tapi soal ini akan saya bagikan di awal untuk kamu menjawab dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Materi yang akan saya suguhkan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, paham ya? Oke, yang kamu nggak ngerti, makanya simak pembelajaran berikut supaya kamu bisa menjawab soal ini. Oke ya? Oke, silakan. Setiap orang satu. Ya, bagikan ke teman-temannya. Jangan sampai basah. Oke. Untuk menjawab pertanyaan, ya, anak sekalian, saya kasih satu pertanyaan yang kamu harus bisa cari jawabannya dari literasi, dari Google, entah dari mana, silakan. Apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Itu pertanyaannya, kebutuhan dengan keinginan. Ya, perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini pertanyaan yang mesti kalian jawab. Untuk itu, untuk bisa menjawab banyak soal di antara jawaban ini, nanti dulu ya, untuk
ini menjawab ini, dan menjawab soal ini. Saya berharap kalian menyimak baik-baik video berikut yang selanjutnya nanti bisa kamu diskusikan di antara anggota kelompok yang ada. Ya, diskusi dalam satu kelompok, diskusi antar kelompok bisa terjadi. Yang penting kalian dapatkan satu informasi yang dapat kamu pahami tentang materi ini. Simak video berikut ya tentang kelangkaan ini. Diperlebar. Kebutuhan harga beras di Manggarai Nusa Tenggara Timur terus melambung tinggi. Hanya dalam beberapa ada beras naik sesat. Perhatikan. Pedagang harga kita stok beras lokal sudah habis. Harga beras di pasar impres lokal Manggarai Nusa Tenggara Timur terus melambung tinggi. Sebesar Rp4.000, saya yakin harganya jadi Rp14.000. Silakan video selanjutnya. Pahami. Oke, terus nanti. Satu lagi, video satunya lagi. Walaupun beberapa masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Pulauan Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa jujur ketika mendapatkan keinginan pada sekitar pengunjungnya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apakah keluarga ini menjadi tumpuan? Oke, anak sekalian, kalian sudah saksikan 3 tayangan video tentang kelangkaan. Apa yang kalian bisa simpulkan tentang sebuah kelangkaan? Jadi kelangkaan itu apa artinya? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang bisa menjelaskan? Kelangkaan itu apa? Oke, sekarang kita kalian belum bisa menjelaskan apa itu deskripsi dari kelangkaan, mana kelangkaan. Sekarang penyebab kelangkaan itu apa? Tadi kan apa aja tadi? Dalam video tadi tayangan tentang apa yang langka? Beras. Oke, beras yang langka. Terus apa aja lagi yang langka? Masker. Jadi ada 2 barang yang langka pada tayangan video tadi. Nah, sekarang penyebab kelangkaan tadi pada contoh cuaca buruk sehingga cuaca buruk yang menyebabkan terhambatnya pasokan. Cuaca, faktor alam ya. Faktor alam. Bencana alam. Musibah. Contohnya bisa ngasih contoh nggak? Bencana alam COVID. Iya musibah. Ya diantaranya COVID. Sehingga kebutuhan terhadap masker itu menjadi banyak. Karena kebutuhan banyak sementara stoknya sedikit. Oke, bencana alam. Atau kalau yang namanya penyakit namanya pandemi. Ya, pandemi. Kelangkaan itu ada 2. Ya, kelangkaan barang dan ada kelangkaan jasa. Pernah nggak kalian mengalami kelangkaan jasa? Contohnya? Dokter. Artinya di sini itu sulit dokter. Nah, itu kelangkaan dokter, itu namanya kelangkaan sumber daya
Iya, sumber daya manusia, sektor jasa. Nah, benar. Pengacara, ya di sini nggak ada pengacara. Nah, benar juga, sektor jasa. Terus sumber daya manusia tuh. Kalau sumber daya alam udah jelas tadi ya. Terus ada lagi. Dampaknya nih. Tadi kan penyebab, sekarang dampak. Dampak kelangkaan. Kan setiap sesuatu itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke ya. Nah sekarang dari sebuah kelangkaan, dampak negatif yang akan terjadi karena dari kelangkaan tadi apa? Yang bisa bantu jawab? Naiknya harga barang. Contohnya pada beras. Sebab kelangkaan beras menjadi barang itu naik. Naiknya harga barang. Turunnya tingkat produksi. Naiknya harga barang. Menurunnya pendapatan masyarakat masih dalam hal kelangkaan. Menurunnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat. Dampak ya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Ya, ketidakmampuan. Nah, naiknya harga barang. Betul banget. Sebagaimana teori kenaikan harga, teori keseimbangan pasar yang pada pertemuan yang lalu kita bahas, ya ingat nggak? Tentang keseimbangan pasar. Apabila jumlah barang itu sedikit, apabila jumlah barang itu sedikit, artinya tidak seimbang dengan jumlah permintaan, maka harga barang itu menjadi naik. Harga barang menjadi naik. Ya, begitu juga terhadap kelangkaan ini. Disebut langka itu karena barangnya itu tidak mencukupi kebutuhan. Ya. Ketersediaan barang tidak mencukupi permintaan sehingga barang itu harganya naik. Kayak gitu. Itu udah biasa. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Tadi dijawab oleh siapa tuh? Nih. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Ya nggak produksi. Tadi contohnya, yang biasanya bikin tempe, jadi nggak bikin tempe. Yang tadinya bikin tahu, ya kan? Karena nggak ada kedelai, akhirnya nggak bikin itu. Karena nggak memproduksi, maka dia nggak dapatkan keuntungan, nggak dapatkan uang. Maka pendapatan dia akan menurun. Ya kayak gitu, terus. Faktor lain apa lagi? Dampak kelangkaan? Ayo, dampak kelangkaan. Coba kamu sambil lihat-lihat itu biar agar kamu bisa jawab ya. Agar kamu bisa jawab pertanyaan tersebut. Hah? Kemiskinan dulu. Dampaknya adalah kemiskinan. Hah? Iya, kemiskinan bertambah. Iya, benar. Kemiskinan. Nah, kemiskinan akan bertambah. Tadi kan, yang tadinya kerja, misalnya yang kerja di PT, kemudian di sana jadi nganggur lantaran di PT nggak memproduksi, lantaran bahan bakunya tidak mencukupi atau tidak ada pasokan karena sebab sesuatu. Ya kan? Nah, karena dia nggak bekerja, dia bisa aja di PHK atau gajinya separuh. Ya akhirnya kan dia jadi miskin, nggak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, dampak selanjutnya tidak ada kegiatan di masyarakat karena memang nggak sulit uang. Nah, artinya kemiskinan akan bertambah. Dampak yang muncul dari sebuah kemiskinan di lingkungan masyarakat apa? Hah? Kriminalitas. Betul. Kriminalitas.
Kriminalitas akan muncul. Karena apa? Orang bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, orang harus tetap makan dan minum. Ya, orang harus tetap makan dan minum. Lantas, kalau dia nggak punya duit untuk beli makan, untuk beli minum, akhirnya terpaksa mereka melakukan kriminalitas, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah dampak-dampak dari sebuah kelangkaan. Nah, jadi yang disebut kelangkaan itu sebenarnya apa sih? Yang disebut kelangkaan itu apa sih? Coba. Kita udah jelaskan tentang penyebab kelangkaan, tentang dampak dari sebuah kelangkaan, ya. Ntar ada lagi solusinya seperti apa, tapi tentang kelangkaan itu sebenarnya apa sih? Ayo, yang bisa jawab? Kekurangan. Kelangkaan adalah kekurangan. Oke. Boleh. Terbatasnya sumber daya alam. Kalau sumber daya manusia? Ya, oke. Kelangka itu sampai dengan jarang. Kelangkaan sampai dengan jarang ya? Ya. Kelangkaan ada yang bilang jarang. Cici ya? Cici Amanda bilangnya jarang. Kelangkaan adalah jarang. Barangnya jarang. Ada lagi terbatasnya sumber daya alam. Kalau terbatasnya sumber daya manusia, langka nggak disebutnya? Langka juga. Nah, berarti terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu kan? Jadi jangan disebut cuma daya alam aja. Karena kekurangan sumber daya manusia juga disebut kelangkaan. Ya, kelangkaan sumber daya manusia. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ini. Apa perbedaannya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang harus Anda miliki dalam hidup, sementara itu keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan Anda miliki. Oke. Kebutuhan. Sesuatu yang yang kita butuhkan. Ya. Sedangkan dan harus dimiliki kalau kebutuhan, harus didapatkan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki, namun tidak harus ada, gitu. Kalau kebutuhan, apabila orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu, maka yang terjadi adalah kekacauan. Misalnya di sini ada kelangkaan beras, kacau kan? Nah, itu demo, kan gitu. Jadi terjadi masalah besar ketika kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Terus selain kita membahas tentang kelangkaan, kita juga membahas tentang kebutuhan. Karena berkaitan kelangkaan terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kebutuhan itu apa? Nah, kebutuhan. Karena berkaitan erat. Kebutuhan. Bahasa singkatnya kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Ya, sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan kemudian dibagi menjadi beberapa aspek. Untuk lebih jelas seperti apa itu kebutuhan, ya, coba kita tampilkan Canva berikut. Canva-nya ada. Nunggu dulu, belum connect. Oke.
tentang kelangkaan, kemudian saya yang membuat. Perhatikan, kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, ya, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Itulah namanya kelangkaan. Terus lanjut, jenis-jenis kelangkaan. Perhatikan, ada kelangkaan sumber daya manusia. Tadi udah ada yang ya jenisnya itu kelangkaan sumber daya manusia. Ada lagi kelangkaan sumber daya alam. Kemudian ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Ini yang belum dibahas. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Seperti apa? Tempe, betul. Itu kan wirausaha. Jadi ketika barang itu langka, maka seorang pengusaha tempe tadi akan berhenti. Itu karena terbatasnya barang, ya. Oke, anak sekalian, kita breaking dulu ya. Breaking dulu apa yang apabila saya katakan, saya tepuk tangan 2 kali. Ekonomi. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Ekonomi. Coba kalian mulai. Ya. Ekonomi. Ya, kurang kompak. Semangat ayo, semangat. Ayo. Sekali lagi. Ekonomi. Oke. Terima kasih anak sekalian. Kita lanjutkan ke yang poin 4. Jenis-jenis kelangkaan itu ada kelangkaan sumber daya modal. Keterbatasan atau kelangkaan sumber daya modal ini kaitannya dengan modal untuk usaha. Ya, modal untuk usaha, modal untuk ini nggak ada, kan itu terbatas. Karena ya biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya aja kan. Harus punya aset atau jaminan dalam hal pinjam-meminjam. Oke, kita lanjut ke penyebab kelangkaan. Tadi nggak ada yang nyebut tentang pertumbuhan penduduk. Paham belum nih? Penyebab kelangkaan itu karena pertumbuhan penduduk. Ada yang bisa jelasin? Gini. Misal gini. Ini kan di Kampung Bulak nih. Kampung Bulak. Kita sebut aja jumlah penduduknya 500 jiwa. 500 jiwa. Sekarang nih, kebutuhan akan berasnya 1 ton. Misal. Terus penduduknya bertambah menjadi dari 500 tadi ya. Jadi 500 menjadi 600. Jika beras yang disediakan di sini cuma 1 ton, maka akan berkurang, nggak cukup. Nggak cukup itulah yang disebut kelangkaan. Maka jumlah penduduk menyebabkan kelangkaan. Kemudian bencana alam jelas akan terjadi kelangkaan. Misalnya banjir yang merendam padi yang mau dipanen. Longsor, bencana apa lagi? Angin puting beliung. Iya, menyebabkan kelangkaan karena bisa jadi ya tsunami, macam-macam bencana. Berkurangnya jumlah barang. Kemudian pandemi. Ini pandemi. Apa sih pandemi? Virus. Penyakit yang sudah menyebar di seluruh wilayah secara menetap. Ya, itu contohnya apa? Pandemi contohnya? COVID-19.
Corona, ya, COVID Corona, ya, yang terjadi tahun 2019. Nah, akibat pandemi tersebut, akibat adanya pandemi, atau karena adanya pandemi, sehingga orang harus menjaga kesehatannya dengan melindungi diri dengan masker. Terus hand sanitizer, hand sanitizer, alat pencuci tangan, pembersih tangan. Sehingga kebutuhannya banyak kan? Sementara stoknya masih sedikit. Maka dalam tayangan video tadi banyak kekurangan pada kelangkaan karena banyaknya kebutuhan. Kayak gitu ya. Dampak kelangkaan, ya, yaitu terjadinya kenaikan harga barang. Oh, jelas ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian adanya pengangguran meningkat, ya. Kemudian terjadinya kemiskinan juga meningkat karena nganggur, jadi miskin dia. Kan gitu. Nah, ini berantai ya, berkaitan, berantai. Kemiskinan meningkat, maka kriminal akan meningkat. Ya, kriminal akan meningkat. Kemudian angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulitnya maju negara dan negara berkembang. Negara pun berkembangnya akan sulit ketika terjadi kemiskinan. Nggak ada negara itu maju tapi rakyat miskin, nggak ada. Nah, ini cara mengatasi kelangkaan. Menyusun skala prioritas. Nah, jadi kalian kalaulah terjadi kelangkaan, kalian itu harus menyusun skala prioritas. Mana barang yang paling utama, mana yang barang yang kurang utama. Jangan salah tuh. Ini utama nih apa? Beras. Yang utama-utama itu apa? Ya, beras, minyak, kebutuhan sembako, 9 bahan pokok. Sembako, 9 bahan pokok. Itu harus disediakan. Ya, pertama, yang penting dulu. Kalau masalah pulsa, penting banget nggak? Penting. Ya, jadi kalau untuk jajan yang kurang penting mungkin. Jajan yang kurang penting. Atau hal make up yang mahal, enggak, jangan dulu. Kan lagi situasinya susah. Ya. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam. Ini kaitannya apa? Jadi apabila orang secara sembarangan ataupun boros dalam penggunaan sumber daya alam, itu bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Yaitu dengan cara apa yang disebut dengan memelihara kelestarian alam. Sebab kalau alam itu tidak dilestarikan, cenderung berdampak kepada munculnya musibah. Ya, ketika tidak dijaga terjadi apa yang terjadi adalah munculnya musibah. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dengan cara pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia agar mampu mencari solusi terhadap kelangkaan. Orangnya harus pinter gitu. Ini solusinya. Orang dibikin pinter apabila terjadi kelangkaan. Karena apa? Ya, kalau orang pinter, wah ini langka ini, apa yang harus dibuat? Wah, dia bisa kok. Misalnya, oh bikin masker. Nih, beras langka, apa solusinya? Misalnya perluasan areal tanam, atau peningkatan produksi beras. Ya, kalau dia sumber daya manusianya tinggi, maka mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Nah, artinya modal yang tersedia harus digunakan kepada barang-barang yang lebih berguna mengantisipasi terhadap kelangkaan. Macam-macam kebutuhan manusia. Nah, ini hal kebutuhan. Tadi tentang kelangkaan. Oke. Menurut intensitasnya, ada namanya kebutuhan mutlak. Apa kebutuhan mutlak? Kebutuhan mutlak itu sebuah kebutuhan yang nggak boleh tidak, harus ada. Contohnya apa? Beras. Contohnya makan dan minum. Gitu kan?
Contohnya makan dan minum. Itu disebutnya kebutuhan mutlak. Harus ada. Kalau nggak ada, mati. Kalau yang dibutuhkan itu nggak ada, maka manusia akan mati. Oke? Yang kedua adalah disebut kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Sandang, pangan, papan. Sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Maka pangan itu makanan. Papan perumahan, rumah. Nah, air kan pangan. Pakaian pangan, sandang. Sandang, papan, pangan. Itu kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan pendukung terhadap kebutuhan primer tadi. Ya, kebutuhan sekunder itu kategorinya jajannya mungkin. Kebutuhan akan HP kalau sekarang. Ya, kebutuhan pendukung lain. Contohnya motor, beli kulkas, itu kan kebutuhan sekunder. Ya, mesin cuci, motor, mobil kan. Itu kebutuhan sekunder. Ada lagi kebutuhan tersier seperti apa? Ya, kebutuhan perhiasan, kemudian kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri, refreshing, ke waterboom. Motor? Motor tersier? Enggak, kalau dia menjadi alat transportasi. Sepeda motor. Jadi kalau itu memang satu-satunya alat transportasi menuju kerja, menuju produktivitas, maka itu menjadi kebutuhan sekunder. Yang tersier. Kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti apa? Makanan. Kebutuhan jasmani apa, Nduk? Berpakaian. Oke. Apalagi kebutuhan jasmani? Kebutuhan. Apa kebutuhan jasmani? Yang dibutuhkan oleh fisik kita, badan kita. Ya, makan, minum, tidur, mandi gitu kan. Itu kan kebutuhan-kebutuhan. Yang setiap kali kebutuhan itu ya harus terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan jiwa kita. Misalnya, kebutuhan yaitu adanya rasa tenang, kebutuhan akan rasa aman. Dan duit banyak kalau nggak rasanya aman, khawatir terus, was-was. Akhirnya stroke. Sakit kan? Iya, banyak orang stroke disebabkan karena pikiran terlalu, orang stres. Disebabkan karena bukan nggak punya duit itu banyak. Karena emang jiwanya itu nggak tenang. Akhirnya dari jiwa yang tidak tenang, dari rohaninya yang tidak tenang, berdampak kepada fisiknya. Dan bahkan rohani itu pun rusak. Jadi ada sistem-sistem pemikir itu yang error. Ya, kebutuhan berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu, kebutuhan kita sendiri, pribadi. Nah, kalau kita belajar ini disebutnya kebutuhan kolektif. Kebutuhan untuk orang banyak dalam satu kelompok. Misalnya kebutuhan orang sekampung, kebutuhan siswa sekelas, kebutuhan sesekolahan. Itu disebut kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan akan sosial, budaya. Nah, kebutuhan sosial, ada kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Kebutuhan psikologis. Ada lagi kebutuhan agama. Coba lihat tingkat kebutuhan lagi. Lanjut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa aja? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor apa? Ada faktor kondisi alam. Ya, kondisi alam, ada kondisi kepercayaan agama. Ya. Ada faktor adat istiadat yang mengakibatkan tumbuhnya
kebutuhan. Ada faktor 4, faktor pekerjaan atau profesi. Selainnya ada faktor pekerjaan atau profesi. Ya. Nah, tingkat peradaban, ya, ada faktor umur. Faktor umur juga mempengaruhi, ya. Karena orang perbedaan umur itu, misalnya bayi kan kebutuhan nggak terlalu banyak. Begitu SD udah nambah, SMP udah nambah lagi, SMA nambah lagi, udah gede-gede, jadi make up lah, butuh lah. Waktu SD kan enggak. Nah, ya nggak apa-apa. Faktor hobi dan kegemaran. Kemudian ada faktor pendidikan. 10 faktor jenis kelamin. Sebab beda jenis kelamin, beda lagi kebutuhannya. Dan kepentingannya pun beda-beda. Ya, oke, lanjut. Terima kasih. Oke, anak sekalian, selanjutnya kalian kerjakan lembar yang saya bagikan, ya, dan diberi nama, ya. Dikasih nama lah, ntar buat saya nilai. Bapak itu ada 2 dong, yang belakang ini. Iya, belakangnya juga diisi juga. Yang di belakangnya nggak usah, jadi ininya aja, ya atau tidak. Wih, udah selesai. Wih, cepet amat. Dari tadi kan Pak, dari yang apa? Oh, dari tadi, jadi sambil dijelasin kamu jawab. Wah, pinter. Itu, gitu. Kalau kita nyimak, maka akan mudah menjawab soal-soal. Kayak gitu. Nah, sambil kamu mengerjakan, saya absen ya. Jangan nonton. Sebentar lo ya. Halo sekalian, sekali lagi Bapak sampaikan, ini adalah model pembelajaran problem based learning. Ya, artinya pembelajaran berbasis masalah dengan media inovatif. Media inovatif yang dimaksud adalah seperti menampilkan Canva, terus dengan video. Nah, itu kan model-model baru. Kemudian model PBL-nya itu dengan cara sistem diskusi antara guru dengan siswi dengan siswi, ya. Kemudian untuk mendapatkan satu kesimpulan dari materi ajar yang sekarang ini, ya. Jadi Bapak berharap bahwa kalian terus semangat mengembangkan pembelajaran dengan cara diskusi sama teman. Sebab dengan diskusi, ya, dengan diskusi sama teman, dampaknya adalah kalian akan mengingat terus pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Itu semua ya. Oke. Anak sekalian, cukup sudah pertemuan kita kali ini, ya. Semoga ilmu yang kalian dapat, yang kita dapat hari ini akan bermanfaat buat kita semua, kemanfaatan buat hari ini, kemanfaatan buat yang akan datang. Untuk itu, sebelum kita keluar dari kelas ini, kita berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.